kita akan siapkan hati kita untuk ditaburi oleh firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu bagi setiap kami Bapa. Kau rela mati di kayu salib Bapa untuk menebus setiap kesalahan kami. Terima kasih Bapa. Kau telah buktikan cinta-Mu padaku. Kau membayarku dengan hidup-Mu. Ku bersyukur yang ada padaku. Semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku selamanya. Selamanya Kau ku cinta. Yang ada padaku semuanya milik-Mu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbah-Mu. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri. Hanya Kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersama-Mu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Selamanya Kau ku cinta. Bapa, kami bersyukur buat kesempatan yang diberikan kepada kami. Pagi ini kami bisa memuji Raja di atas segala raja, menyembah-Mu dengan sepenuh hati kami. Saat ini kami minta Tuhan, kasih-Mu dicurahkan tengah-tengah kami, jamah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, dan sampaikanlah firman-Mu, karena firman-Mu adalah kehidupan buat kami. Ini umat-Mu Tuhan, kami siap diberkati oleh firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhanku yang kudus. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Ya, ada beberapa saudara kita hari ini nggak hadir. Mungkin mereka diundang Pak Prabowo. Tapi ada juga yang sudah diundang tetap ikut ibadah. Haleluya.
Pak Hoko itu diundang tapi tetap ibadah, luar biasa. Ya saudaraku, hari ini adalah hari yang bersejarah bagi bangsa kita, karena hari ini Presiden ke-8 dari Republik ini dilantik, yaitu Prabowo Subianto. Ada satu hal yang menarik dari Presiden kita yang baru ini, saudara. Tahu saudara apa itu yang menarik? Yaitu jumlah menteri yang berlipat-lipat ya. Pada era Pak Jokowi itu jumlah menterinya ada 34. Tapi di Pak Prabowo ini jumlah menterinya lebih dari 100, saudara. Ada dari saudara yang ditelepon? Enggak ya? Tapi paling tidak ini bisa memberikan kepada kita sebuah gambaran kira-kira pengeluaran negara kita pada era Pak Prabowo ini akan seperti apa. Apalagi dia punya program-program yang cukup fantastis ya. Makan gratis, pertumbuhan ekonomi 8%. Itu sebetulnya membutuhkan banyak biaya. Biayanya dari mana, saudara? Dari dompet Anda ya. Kalau kurang pajaknya dinaikkan, kan begitu ya. Haleluya. Tapi bagaimanapun dia sudah menjadi presiden kita, mari kita doakan. Kita doakan bangsa ini, kita doakan pemerintahan yang baru. Karena satu kali ketika bangsa Israel ditawan oleh kerajaan Babel, lalu diangkut ke pembuangan, Tuhan berfirman kepada bangsa Israel, doakanlah kota di mana engkau dibuang, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Ya, kesejahteraan Indonesia adalah kesejahteraan kita. Amin. Baik, kita akan langsung melihat firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 28 mulai dari ayat yang pertama. Bunyinya demikian. Setelah kami tiba dengan selamat di pantai, barulah kami tahu bahwa daratan itu adalah Pulau Malta. Ya, perlu diperhatikan kata tiba dengan selamat di pantai. Ayat 2, penduduk pulau itu sangat ramah terhadap kami. Mereka menyalakan api besar dan mengajak kami semua ke situ karena telah mulai hujan dan hawanya dingin. Ketika Paulus memungut seberkas ranting-ranting dan meletakkannya di atas api, keluarlah seekor ular beludak karena panasnya api itu, lalu menggigit tangannya. Ketika orang-orang itu melihat ular itu terpaut pada tangan Paulus, mereka berkata seorang pada yang lain, orang ini sudah pasti seorang pembunuh. Sebab meskipun ia telah luput dari laut, perhatikan, telah luput dari laut, ia tidak dibiarkan hidup oleh Dewi Keadilan. Saudara, kita tahu bahwa Alkitab mencatat bahwa Paulus adalah seorang penginjil yang dipanggil Tuhan secara khusus untuk memberitakan Injil ke bangsa non-Yahudi ya. Jadi Paulus ini secara khusus dipanggil oleh Allah untuk memberitakan atau menjangkau bangsa-bangsa non-Yahudi. Dan oleh karena panggilan itulah Paulus ini dalam pelayanannya selama hampir 30 tahun dia berkeliling dari kota ke kota, bahkan dari pulau ke pulau dalam melakukan pelayanannya. Tapi ada satu tempat yang tidak masuk dalam agenda pelayanannya, tidak masuk dalam rencana pelayanannya. Jadi si Paulus ini tidak pernah punya rencana untuk mengunjungi sebuah tempat, dan tempat itu adalah Pulau Malta. Dia tidak pernah bikin rencana untuk berkunjung ke pulau itu. Namun satu hari Paulus tiba di pulau itu, bukan karena kehendaknya, tapi karena munculnya sebuah situasi yang tidak terduga, sehingga akhirnya seakan-akan Paulus itu dipaksa tiba atau terdampar di Pulau Malta. Nah ya, jadi karena saya ingin kita fokus pada ceritanya, saya nggak mau Anda terlalu banyak baca ayat, jadi lebih baik saya ceritakan aja ya. Saudara pasti lebih mudah menangkap. Jadi ceritanya begini,
Ketika satu kali Paulus di Kaisarea itu, dia mendapat sebuah tuduhan atau bukan sebuah, bahkan beberapa tuduhan palsu yang diajukan oleh musuh-musuhnya. Sejak Paulus menjadi seorang percaya, apalagi seorang pelayan Tuhan, dia itu dibenci oleh banyak orang. Dan ada banyak musuhnya menginginkan Paulus mengalami kematian. Oleh karena itu salah satunya mereka mengajukan tuduhan-tuduhan palsu agar Paulus dihukum secara berat. Nah, waktu Paulus ini diadili di kota Kaisarea, lalu Paulus mengajukan banding, ya. Jadi naik banding itu sudah ada sejak zaman dulu, saudaraku, ya, banding. Dan dia memang punya hak untuk banding. Kenapa? Karena sebetulnya Paulus itu warga Roma, orang Yahudi tapi punya warga kerajaan Roma. Itu sebuah kewargaan negaraan yang sangat dihormati pada saat itu. Dan pengajuan banding Paulus itu disetujui. Jadi dia harus diadili di Roma langsung oleh kaisar. Nah, dalam perjalanannya ke Roma, Paulus itu harus melalui sebuah perjalanan laut. Nah, di titik inilah situasi yang nggak terduga itu muncul. Jadi ketika dia dalam perjalanan melalui sebuah kapal barang, di mana dia bersama beberapa tawanan, juga satu peleton pasukan dari Roma yang menjaga para tawanan ini berlayar. Nah, satu kali datanglah sebuah badai yang disebut badai timur laut, saudara. Ini sebenarnya badai yang terkenal pada masa itu, badai yang paling ditakuti oleh para pelaut, karena mereka bilang kalau badai ini datang, udah kita nyerah aja. Jadi nggak usah dilawan, biarkan aja, ikuti aja badai. Mudah-mudahan tidak tenggelam. Tapi tentunya akan terkatung-katung, terbawa oleh badai ini kemanapun badai membawanya. Dan ini yang terjadi. Kapal yang ditumpangi oleh Paulus terkatung-katung. Bahkan badai itu tidak berhenti selama 14 hari. Ya, itu waktu yang panjang. Mereka akhirnya sampai begitu payahnya, sehingga semua muatan kapal itu dibuang keluar, hanya untuk mencegah kapal tenggelam, karena semakin ringan kapal semakin sulit untuk tenggelam. Nah, akhirnya satu titik kapal ini terdampar, ya, di sebuah pantai di Pulau Malta. Jadi inilah yang membawa Paulus secara tidak sengaja terdampar di Pulau Malta, padahal tujuannya seharusnya Roma, yaitu adanya badai yang luar biasa yang hampir membunuh seluruh isi kapal. Mereka selamat masuk di Pulau Malta, tapi saudara, hari pertama, malam pertama ketika mereka terdampar, mereka bersyukur mungkin sudah selamat, ada bencana yang lain, saudara. Yaitu ketika mereka menghangatkan diri, lalu mereka mulai membuat api unggun, penduduk pulau itu menyambut mereka dengan ramah. Tapi ketika mereka membuat api unggun, lalu si Paulus mengambil ranting-ranting untuk memperbesar api itu. Pada saat dia mengambil ranting, tangannya dipagut ular, yaitu ular beludak. Ada yang tahu di sini apa itu ular beludak? Ya, coba ditampilkan fotonya. Ular beludak ini sampai hari ini ada nih, saudaraku. Ciri khas ular beludak ini seperti ini. Ekornya bisa berbunyi gitu. Kalau dalam bahasa Inggris disebut viper snake, viper ya. Sampai hari ini ular beludak itu punya sejarah sebagai salah satu ular yang membunuh manusia paling banyak di muka bumi ini. Jadi ular yang sangat mematikan, ular yang sangat beracun. Ya, dan penduduk kota itu sudah paham betul kalau ada orang dipagut oleh ular ini, enggak berapa lama dia pasti mati. Saudara pernah enggak berpikir, ini Paulus ini sudah mengalami bencana, alami lagi bencana. Orang bilang sudah jatuh, tertimpa tangga gitu ya. Sudah kepleset, masih digigit anjing, kejatuhan durian lagi ya. Itu berulang kali, saudaraku. Dan kalau saudara, saya pernah merenungkan apa sih salahnya Paulus? Orang sebaik Paulus rela meninggalkan
kenyamanannya, bahkan setia kepada Tuhan, memberitakan Injil kemana-mana, tapi dalam hidupnya dia mengalami bencana, dan kali ini bahkan bisa dibilang bertubi-tubi, saudaraku. Ya, mungkin saudara pernah berenungkan. Dulu ada orang bilang begini sama saya, orang baik itu Pak Hari, biasanya umurnya pendek. Apa betul? Ya. Enggak ya, salah ya. Saya ini baik, saudara. Jangan didoakan umur pendek ya. Saya mintanya umur panjang, saudara. Pertanyaan itu muncul sebetulnya karena kita belum tahu endingnya. Kita belum tahu akhir ceritanya seperti apa. Nah, kalau kita tahu akhir ceritanya seperti apa, pertanyaan itu nggak perlu muncul, saudaraku. Ya, kita lihat ya. Coba ayat yang ke-6. Nah, ini kelanjutannya. Namun mereka itu penduduk pulau yang menyambut Paulus, menyangka bahwa Paulus akan bengkak atau akan mati rebah seketika itu juga. Tetapi sudah lama menanti-nanti, mereka melihat bahwa tidak ada apa-apa yang terjadi padanya, maka sebaliknya mereka berpendapat bahwa ia seorang dewa. Saudara, ternyata kelanjutannya tidak seperti yang diduga oleh penduduk pulau itu. Paulus, saya percaya oleh karena perlindungan Tuhan, dia tidak mati sekalipun dipagut ular yang sangat beracun. Nah, berita ini viral, saudaraku. Jadi, ada orang dipagut beludak, nggak mati loh. Berita ini viral kemana-mana, termasuk akhirnya kepada penguasa pulau itu, yaitu seorang gubernur Roma yang bernama Publius. Publius dengar, masa sih ada orang dipagut ular nggak mati? Iya benar, wah. Coba, akhirnya diundanglah Paulus makan siang di tempatnya Publius. Ya, ternyata Publius itu seorang gubernur yang baik ya. Dan Paulus datang. Waktu Paulus datang, kebetulan ayah atau papanya si Publius ini lagi sakit keras. Ya, Alkitab menulis bahwa ayahnya sedang sakit disentri. Mungkin pada zaman itu disentri belum ada obatnya, saudara ya. Hari ini sudah ada. Dan singkat cerita, Paulus menumpangkan tangannya, mendoakan ayahnya dan sembuh seketika. Dan ternyata kesembuhan dari ayahnya Paulus ini juga viral ya. Bukan karena hari itu sudah ada WhatsApp ya, tapi dari mulut ke mulut viral. Akibatnya apa lagi, saudara? Penduduk pulau yang sakit-sakit pada datang ke tempat itu minta didoakan oleh Paulus. Lalu apa yang terjadi, saudara? Alkitab mencatat dan semua penduduk pulau yang sakit itu juga disembuhkan. Dan saya percaya nggak berhenti sampai di sana. Kenapa? Paulus ini panggilannya penginjil yang sejati. Artinya ketika semua orang sudah datang, semua orang sudah menerima kebaikan Tuhan, menerima mujizat dari Allah, Paulus gunakan kesempatan itu untuk apa? Memberitakan Injil. Haleluya. Dan selama beberapa waktu Paulus tinggal di pulau itu, Injil diberitakan, saudara. Saudara, tahukah apa yang terjadi dengan Pulau Malta? Pulau Malta ini mendapat berkat yang luar biasa. Bukan saja kesembuhan, tapi keselamatan. Oleh karena Injil yang diberitakan oleh Paulus. Saudara, bisakah kita menangkap sesuatu dari kisah ini? Paulus yang tidak pernah punya rencana datang ke Pulau Malta, tapi oleh karena bencana yang diizinkan Tuhan, oleh karena masalah yang diizinkan Tuhan, dia tiba di pulau itu. Dan selanjutnya apa yang terjadi? Pulau Malta mendapatkan berkat yang luar biasa. Perhatikan, saudaraku, tangkap ini baik-baik ya. Masalah bisa dipakai Tuhan untuk menghantarkan berkatnya dalam kehidupanmu. Amin. Coba bilang sama sebelahnya yang sudah ngantuk, masalah bisa dipakai Tuhan untuk mengantar berkatnya dalam hidupmu. Amin ya. Ini jurus anti ngantuk. Saya mau tunjukkan sebuah foto, saudara. Dan pasti beberapa dari saudara tahu. Coba foto Natal.
Nah, oke. Siapa yang saudara ingat ini? Atau tahu ini di mana? Yang tahu ini di mana angkat tangan. Iya, enggak, angkat tangan aja, nggak usah jawab. Angkat tangan. Cuma 3 yang benar aja. Mbak, 1, 2, 3. Yeay. Enggak, saya nggak minta dijawab. Angkat tangan aja, angkat tangan ya. Haleluya. Tapi nggak apa-apa, antusiasmenya bagus ya. Ya, betul. Di Alfamart. Berarti ya, ini kalau saya nggak salah nih, dari hasil saudara angkat tangan tadi, sebagian dari saudara nggak tahu ini di mana, betul ya? Ya, oke. Ya nggak apa-apa saudara. Ya, nggak apa-apa. Ini adalah foto yang diambil pada Natal tahun 2017. Ya, 2017 di Alfamart Pilar Tidar. Kalau saudara tahu, kita naik ke atas sedikit itu ada pom bensin. Nah, ini tempatnya persis di samping pom bensin, yaitu di lantai 2 dari Alfamart. Kita sewa di sana ya. Mungkin saudara nggak bisa melihat secara persis gambarnya, tapi paling tidak kita tahu kita ada di sana. Nah, kita ini pernah pakai tempat di sana, saudaraku. Ya, kira-kira sekitar 7 tahun yang lampau ya. Nah, saya ingin cerita sedikit, karena banyak dari saudara yang nggak tahu ya. Bagaimana ceritanya kita bisa dapat atau menempati tempat itu, saudara. Seperti yang saudara tahu bahwa kita ini kan pindah-pindah lokasi selama ini ya. Dan ini adalah lokasi yang ketiga, saudaraku. Lokasi yang pertama di Hotel Gajah Mada, lokasi yang kedua di Resto Mr. Penyet depan kampus Unmer, dan ini adalah lokasi yang ketiga ya. Dan sebetulnya di lokasi yang ketiga itu saya senang banget, saudaraku. Kenapa? Jaraknya hanya 5 menit dari rumah saya, dekat ya. Itu yang pertama. Yang kedua, harga sewanya murah, saudara. Hanya Rp600.000 sekali pakai. Ya. Jadi ini adalah harga sewa termurah dibandingkan tempat yang pertama dan yang kedua. Hemat sekali. Yang ketiga, interiornya paling bagus, saudara. Kenapa? Karena tempat ini bekas kafe yang enggak diteruskan ya, entah kenapa nggak diteruskan, jadi dekorasinya itu bagus, saudara. Nggak perlu direnovasi ulang atau bagaimana lah, udah bagus banget gitu loh. Bahkan kamar kecilnya, saya bukan bilang kamar kecil ya, kamar mandinya ada 2. Jemaat tuh nggak perlu ngantri, saudaraku. Dan yang terakhir, saya dikasih kunci. Bapak pakai, Bapak bawa kuncinya, jadi kalau mau masuk setiap waktu bisa. Dan ternyata saya satu-satunya penyewa di tempat itu. Artinya kita nggak perlu bongkar pasang sound system. Di tempat pertama kedua itu kita harus bongkar pasang terus, bongkar pasang ya. Cukup melelahkan itu. Tempat itu nggak perlu, dibiarkan aja di situ. Lalu selesai kita kunci. Toh yang bawa kunci cuma saya aja. Jadi aman, saudara. Nah, saya waktu dapat tempat yang ketiga ini saya bersyukur banget. Bahkan saya pikir apa kita sewa aja sih 10 tahun gitu ya, 20 tahun gitu ya. Tempatnya bagus ya, dan strategis juga di pinggir jalan besar. Namun beberapa bulan kemudian setelah peristiwa Natal terakhir ini, saya dapat telepon dari pemilik, Ibu Joyce ya. Tidak ada yang salah dengan Ibu Joyce ya, jadi jangan berpikir negatif dengan beliau. Dia bilang begini, Pak Hari, mohon maaf, tempatnya tidak bisa saya sewakan lagi, tapi saya memberi waktu kepada Bapak 3 bulan untuk cari tempat baru. Dia bilang, kenapa Bu? Ya karena tempatnya kami mau pakai buat usaha. Dia bilang gitu ya. Ya masuk akal juga ya. Cuman dalam hati itu, waktu dia ngomong gitu rasanya dada saya sesek, saudara. Bukannya serangan jantung sih, nggak enak gitu. Ya cari tempat lagi ya. Cari tempat yang kayak gini nih susah loh, saudara. Saya nyari tempat ini muter-muter kota Malang ya. Jadi waduh gimana lagi, cari lagi. Ya. Padahal kita udah betah-betah banget itu di sana. Singkat cerita ya kita mulai cari lagi, mau nggak mau.
Awalnya saya nggak ngomong sama jemaat kalau kita harus pindah, jadi saya cari dulu aja lah. Buat apakah saya kasih berita yang menyedihkan gitu ya. Tapi sebulan muter-muter kota Malang tuh nggak dapat saudara. Nyari sana nyari sini, ada dapat tempatnya bagus, harganya mahal saudara ya, di luar kemampuan kita. Ada dapat yang rada murah saudaraku, nggak ada tempat parkirnya. Ya parkirnya jauh, waduh gimana ini. Terus ada dapat, wah yang ketiga ini ada orang berbaik hati. Bilang, Pak Hari saya kontrak kantor. Di mana itu? Di Jalan Letjen Sutoyo. Di dekat Hotel Santika. Jadi jalan besar saudara. Tuh, saya sewa kantor. Itu ruangan atas saya nggak pakai. Saya pinjemin gratis. Wah, haleluya, saudara. Ini bagus nih saya bikin. Saya ke sana. Saudara tahu itu ternyata yang kosong lantai 3, saudara. Ya. Ini jemaat saya setengahnya orang tua ini. Ke lantai 2 aja menggos-menggos. Lantai 3, saudaraku. Dan lagi itu tangga dia punya itu tangga kecil. Jadi kalau berpapasan repot. Ya harus satu-satu. Ya ini mah nggak bisa saya pikir. Akhirnya kita tolak dan kita cari lagi. 1 bulan tuh nggak ketemu loh. Kita berdoa juga. Dan saudara tahu ada satu hal yang Tuhan taruh dalam hati saya. Yaitu apa? Pakai ini. Dan waktu itu ini apa? Ini ini gudang saudaraku. Nggak bagus begini, gudang. Tempat simpen barang, pokoknya kotor nggak karu-karuan dan kondisinya bocor di mana-mana ya, nggak rapi gini, Pak. Jadi saya pikir apa benar ini tuntunan Tuhan ya? Tapi nggak apa-apa lah, saya coba-coba. Lalu saya hitung-hitung, kalau tempat ini direnovasi, biayanya berapa ya? Dan ketemu biaya paling minimal, ini kita udah tekan-tekan kemana-mana nih, paling minimal itu di atas 100 juta. Untuk merenovasi ini, ya, masa sih ini tuntunan Tuhan? Kenapa saya bilang begitu? Karena waktu itu saldo gereja cuma 10 juta, saudaraku. Jadi nggak masuk gitu loh, ya. Dan yang kedua ini yang agak mengkhawatirkan. Waktu saya pindah ke tempat ini, ya, RW di belakang itu sudah wanti-wanti. Pak, Bapak boleh jadi warga sini, tapi ingat tidak boleh buka gereja. Ya. Belakangan pesantren, saudaraku. Jadi kita ini udah diwanti-wanti. Jadi saya ini ragu loh, bener nggak ini kita dituntun Tuhan? Tapi mau cari juga nggak dapat. Akhirnya kita tetapkan hati, udah kita coba aja renovasi hanya dengan kemampuan keuangan 10 juta. Saya bilang begini dalam hati, kalau ini memang Tuhan yang berkehendak. Pertama, saya nggak mau minta uang, pakai proposal, minta sumbangan dana. Saya nggak mau. Kan Tuhan yang berkehendak, Tuhan yang menyediakan gitu. Yang kedua, saya juga nggak mau memberitahu jemaat kalau gereja tidak punya dana untuk membangun tempat ini. Saya nggak mau. Jadi kita nggak ngomong apa-apa, yang saya cuma ngomong, tolong doakan ya, kita akan renovasi sebuah tempat yang akan kita jadikan tempat ibadah yang baru. Cuma itu aja yang saya ngomong, saudaraku. Tapi anehnya, saudara, saya kebetulan saya ketemu dengan saya punya teman kontraktor yang saya mintai bantuan. Bisa nggak kamu bangun renovasi tempat saya, pingin seperti ini. Dia bilang bisa, nggak apa-apa. Tapi ada masalah nih. Saya bayarnya seminggu sekali ya, gitu ya. Jadi dia bilang iya nggak apa-apa lah, udah. Pokoknya saya punya uang buat bayar tukang aja. Kamu bayar seminggu sekali nggak apa-apa. Karena nggak mungkin toh bayar sekaligus semua, kita nggak ada dana. Jadi saya berpikir begini, pokoknya kalau sampai dana habis dan belum selesai, ya udah kita stop aja. Saya nggak mau utang sama kontraktornya, tapi juga kita nggak mau kebanyakan pikiran lah. Dan sudah tahu ketika mulai dibangun, setiap kali uang saldo gereja itu mau habis, itu ada uang masuk, saudara. Sekali lagi, saya nggak cerita-cerita loh ini kemana-mana. Jadi saya nggak minta orang untuk nyumbang, enggak. Setiap kali ada uang masuk. Singkat cerita,
Waktu 2 bulan, ini selesai saudara. Selesai. Dan saya pikir, menurut saya ya, kalau saudara nggak setuju nggak apa-apa. Ini memang kehendak Tuhan. Tuhan yang buat, Tuhan yang tolong. Saudara, saya sempat merenung begini, seandainya nih, kita ini nggak diusir sama pemilik sana, istilah kasarnya kan diusir ya, kita nih nggak diusir. Kalau tiba-tiba dalam kondisi nyaman, lagi pakai ruangan sana tuh yang di Pilar Tidar ya, terus Tuhan ngomong, Har, keluar dari tempat itu, pindah ke sini, kira-kira mau nggak? Oh mungkin saya nggak mau loh saudara, di sana udah nyaman kok. Jadi Tuhan perlu kirim sebuah problem kepada gereja kita. Ya, boleh dibilang bencana atau apalah, sebuah masalah dikirimkan. Tapi setelah itu berkatnya dinyatakan. Tangkap saudaraku. Sekali lagi, masalah itu bisa dipakai Tuhan untuk mengantar berkatnya. Seorang hamba Tuhan bilang begini, masalah adalah langkah pertama menuju terjadinya mujizat. Kalau saudara mengerti hal ini, seharusnya cara pandang kita akan berubah ketika kita sedang menghadapi masalah. Ya, yang kedua, ada beberapa cuma hari ini izinkan saya sampaikan 2 saja ya, supaya nggak kepanjangan. Masalah dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Saya ulangi ya, masalah dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita. Kita tampilkan foto yang terakhir. Ada yang kenal dengan orang ini? Ini paman saya, saudara. Masa nggak kenal? Ini orang terkenal loh. Nggak kenal juga, ya. Saya juga sebetulnya nggak kenal, saudara. Saya ini lihat di internet. Namanya Warren Buffett. Tahu? Beliau adalah masuk 10 orang terkaya di dunia. Ya, 10 orang terkaya di dunia. Jangan tanya saya berapa hartanya, yang pasti banyak deh. Ya, kalau udah 10 orang terkaya di dunia itu banyak. Nah, satu kali dia diwawancara dalam sebuah event dan wartawannya bertanya begini, Pak Warren, Anda ini orang yang kaya sekali. Boleh dibilang apapun yang Anda mau, pasti Anda bisa beli. Mestinya hidup Anda pasti luar biasa bahagia. Kata dia begitu. Ya. Tapi kalau boleh saya bertanya, pernah enggak Anda mengalami masalah yang berat dalam hidupmu? Warren Buffett tidak berpikir panjang, dia menjawab begini. Ada satu masa, dan itu saya anggap sebagai masa tersulit dalam hidup saya, yaitu tahun 2004. Berarti 20 tahun yang silam ya, tahun 2004. Seorang wanita yang selalu menemani saya sejak saya nggak punya apa-apa. Sejak saya masih miskin, sampai akhirnya saya menjadi orang yang paling kaya di muka bumi, yaitu namanya Susan. Susan ini nama istrinya. Meninggalkan hidup saya di tahun 2004. Hari itu saya kehilangan segalanya. Dan saya sadar satu hal, ternyata kekayaan saya tidak bisa memperpanjang hidupnya. Saudara, dia bisa beli rumah sakit yang paling mahal di muka bumi ini, yang paling lengkap, dokter yang paling pintar di muka bumi, dan semua fasilitas yang paling canggih. Tapi hari itu dia bilang, saya nggak bisa buat apa-apa. Itulah kehilangan saya terbesar sepanjang hidup saya. Tapi ada satu hal yang saya peroleh dari peristiwa itu, yaitu cara pandang saya berubah. Saudara tahu, tidak berapa lama setelah istrinya meninggal, Warren Buffett menyumbangkan hartanya
senilai 37 miliar dolar. Bingung kan ngitungnya ya? Saya bikin gampang. Itu kalau dirupiahkan sekarang 570 triliun, saudara. Mau beli apapun bisa pakai itu. Disumbangkan. Untuk apa? Untuk dua hal. Yaitu untuk meningkatkan kehidupan orang-orang miskin. Menyediakan pekerjaan dan semacamnya. Yang kedua, untuk meningkatkan pendidikan bagi yang tidak mampu. Padahal sebelumnya Warren Buffett ini terkenal sebagai orang kaya yang tidak dermawan. Apa yang merubah dia? Dia ingat ketika istrinya meninggal, istrinya pernah berpesan begini kepada dia, Warren, kamu ini sudah kaya banget. Tolong dong, jangan hidup hanya untuk dirimu sendiri. Hiduplah bagi sesamamu. Dan waktu istrinya masih hidup, nasihat itu tidak pernah didengarkan. Tapi waktu istrinya meninggal, waktu itu menjadi kehilangan terberat sepanjang hidupnya. Nasihat itu berbicara kembali, dan di titik itu dia berubah. Dari orang yang pelit bisa menyumbangkan 570 triliun. Wow. Saudara, masalah itu bisa dipakai Tuhan untuk membentuk karakter kita loh. Untuk mengubah Anda dan saya. Mari kita lihat Mazmur 119 ayat 67. Mazmur berkata begini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. 71. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ya, ini sebuah doa yang sebenarnya jarang terdengar. Sebuah doa yang dilahirkan dari satu pengalaman rohani yang luar biasa. Dia bilang begini, tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Pemazmur mau bilang begini, secara sederhana, penindasan, tekanan, masalah akan membuat aku bertobat dan akhirnya hidup dalam jalan Tuhan. Pagi ini saudaraku, saya ingin menyampaikan dua hal itu saja. Dan bila engkau mengerti akan hal ini, waktu masalah hadir dalam hidup kita, kita pasti punya cara pandang yang berbeda. Yang pertama apa? Itu adalah kesempatan Tuhan menyatakan kuasanya. Amin. Yang kedua, itu adalah alat yang akan dipakai Tuhan untuk mengubah karakter Anda dan saya. Ya. 9 dari 10 orang mengalami perubahan karakter ketika mereka mengalami problem yang amat berat dalam hidupnya. 9 dari 10. Ini survei loh saudaraku. Tapi 9 dari 10 orang tidak pernah mengalami perubahan apapun ketika hidupnya aman-aman saja. Haleluya. Mari saya undang WL Singers. Cice ya. Coba tampilkan liriknya. Apa yang dapat memisahkanku dari kasih-Mu Tuhan, sahabatku.
bersyukur buat firman-Mu. Engkau bisa memakai masalah yang sedang kami hadapi, Tuhan, untuk menyatakan kuasa-Mu, untuk menyatakan kemuliaan-Mu, bahkan untuk mengubah karakter kami. Lakukanlah apa yang Kau mau dalam hidup kami, Tuhan, karena kami tahu rencana-Mu pasti yang terbaik buat kami. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Berkati umat-Mu, sehingga firman ini bertumbuh, berbuah, lebat dalam kehidupan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Kita akan dengarkan pengumuman. Shalom. Saya akan langsung masuk ke dalam pengumuman. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan persembahan, dapat mengambil amplop yang ada di depan Bapak Ibu dan memasukkannya ke kotak persembahan setelah ibadah ini selesai. Untuk ibadah hari ini dapat diakses secara online melalui link YouTube yang akan dibagikan di grup WhatsApp gereja kurang lebih jam 1 siang nanti. Untuk membangun keintiman dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Bapak Ibu jemaat bisa mengundang teman-teman dan juga anggota keluarganya untuk terlibat dalam penyembahan ini. Untuk minggu ini doa malam, kelas pendalaman Alkitab dan Komsel Dewasa Muda diliburkan karena akan diadakannya training penjala di tanggal 23 hingga tanggal 26 Oktober. Bagi saudara yang telah mendaftar diharapkan untuk datang tepat waktu. Itu aja untuk pengumuman. Saya undang Bapak Ibu jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih, kami sangat bersyukur kami boleh beribadah hari ini. Kami bersyukur atas firman yang Kau berikan hari ini, Tuhan. Biarlah firman yang kami peroleh hari ini bisa tertanam kuat dalam hati kami, berakar, dan kami bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Biarlah kami bisa dengan mengerti bahwa masalah yang kami terima adalah cara-Mu untuk membentuk karakter kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kami juga berdoa bagi hamba-Mu yang menyampaikan firman ini, Pak Hari, Tuhan. Biarlah melalui penggembalaannya kami domba-domba-Mu semakin mengenal-Mu, Tuhan. Berkati juga dengan kesehatan dan juga pelayanannya, agar semakin banyak jiwa-jiwa yang tuai bagi nama-Mu, Tuhan. Berkat yang sama juga untuk istri dan anak-anaknya. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan Tuhan yang melayani, baik itu WL, guru sekolah minggu, semuanya, Tuhan. Biarlah kami semua melayani hanya demi memuliakan nama-Mu, Tuhan. Kami juga bawa seluruh jemaat GBI Hope, baik yang hadir maupun yang belum bisa hadir hari ini. Engkau yang menyertai kami apapun yang kami perbuat dalam studi maupun pekerjaan. Engkau yang menyertai kami, Engkau yang membuat kami berhasil, sehingga apapun yang kami perbuat, orang-orang sekitar kami bisa melihat kemuliaan dalam nama-Mu, Tuhan. Kami juga bawa bangsa dan negara ini. Kami bersyukur bangsa negara ini boleh memiliki pemimpin yang baru. Engkau berkati, Engkau memimpin dalam hati presiden yang baru, Pak Prabowo, Tuhan. Beri dia hati pemimpin, beri dia kebijaksanaan, hikmat, sehingga apapun yang diputuskan semua demi kesejahteraan rakyatnya, Tuhan. Curahkan hujan pertobatan, lawat negeri ini, Tuhan. Biarlah Indonesia bisa menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan. Kami juga berdoa bagi persembahan kami. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa kami beri dengan hati yang tulus dan bisa digunakan untuk menjadi alat untuk memperlebar kerajaan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Kami sangat bersyukur. Sebentar kami akan berpisah. Kami siap untuk menerima berkat daripada-Mu, Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Diberkatilah engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan, dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan kau untuk hidup dalam segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.